Namaku Alisa. Usia 21 tahun. Pernah hidup dalam dunia hitam. Pernah mengecap kebahagiaan. Dan pernah terjerat dendam setan. Pengantinnya datang. Ayo, Lisa. Duh, selamat ya, Jody. Terima kasih. Terima kasih. Oh, Heri, terima kasih. Terima kasih. Iya, ya. Terima kasih. Iya, ya. Lisa. Ayo, Lisa. Alisa, ini pertanda bahwa kau harus kugendong. Halo, Kardi. Terima kasih. Terima kasih, Budi. Terima kasih. Terima kasih. Tambah gemuk. Silakan teruskan. Hen. Selamat ya, Mbak. Hai. Selamat ya, Hen. Semoga kau berbahagia. Iya. Oh, Hen Harto, kau ada surat tugas dari kantor. Selamat ya, Mbak. Selamat ya. Selamat ya. Selamat ya, Bang. Cepet bikin anak ya. Nanti cepet tua. maafkan aku, Lisa. Tugas yang mendadak ini telah merusak kebahagiaan kita. 9 bulan bukan waktu yang singkat. Tidak, Mas. Lisa mengerti. Itu sudah menjadi kewajibanmu. Pergilah. Terima kasih, Lisa. Aku sangat bangga akan ketabahanmu. Dalam hidupku selama ini,
Ada 3 hal yang menyedihkan hatiku. Mm-mm. Yang pertama-tama, kematian kedua orang tuaku. Kedua, kematian Sinta, saudara kembarku. Ketiga, perpisahan kita. Halo? Ini Nyonya Hendarto. Iya. Saya Rudi Butik. Oh, Contoh-contoh sulaman Anda sangat menarik. Bagaimana kalau Anda datang ke butik kami untuk membicarakan pekerjaan ini? iya. Baik, segera saya datang. Terima kasih. Kembali. Bagaimana, Ruth? Indah kan? Manis ya? Iya, Mam. Halo, Nyonya Hendarto. Hei, Alisa. Apa kabar? Hah? Lisa. Aduh. Kau tambah cantik saja. Mentang-mentang sudah jadi nyonya, lupa deh sama Mami. Ruth, kau sudah lama kenal dia? Oh, tentu, Mam, tentu. Kami bakal punya bisnis. Oh ya, Fon, tolong antarkan Nyonya Hendarto ke kamarku, oke? Baik. Mam, permisi. Ruth, kau tahu siapa dia? Tidak. Dia bekas anak buah Mami yang paling top. Bener, Mi? Ya. Ruth, aku punya ide buat kau. Mari. Maaf. Nyonya agak lama menunggu. Silakan duduk. Wow. Luar biasa. Contoh sulaman ini tidak perlu Nyonya tunjukkan. Saya punya rencana lain. Maksud Bung? Begini. Terus terang butik ini memerlukan bantuan Nyonya. Keuntungannya, kita bagi hasil. Caranya? Saya tertarik dengan kecantikan Nyonya. Bagaimana kalau Nyonya saya orbitkan jadi Pragawati yang terkenal? Maaf, saya tidak punya bakat untuk itu. Bakat tidak perlu. Yang penting kemauan. Dengan begitu, Nyonya akan banyak kesibukan dan tidak kesepian. Maksud Bung, diri saya dijadikan alat untuk daya tarik? Ya. Promosi istilahnya. Dengan begitu, akan banyak orang-orang berduit datang kemari. Bukankah itu kesempatan yang baik? Terima kasih. Kedatangan saya kemari bukan untuk itu. Saya sudah mengerti apa yang Bung maksud. Nyonya Hendarto, Nyonya jangan salah mengerti. Nyonya akan jadi orang penting dalam dunia mode. Penting buat Bung, bukan buat saya. Nyonya, tunggu dulu. Tunggu. Dengan begitu, Nyonya bisa lebih kaya daripada jadi istri nahoda. Izinkanlah saya keluar dari sini. Alisa, apa artinya status Nyonyamu itu? Kalau kau dapatkan suami yang tidak pernah tinggal di rumah. Dan apa untungnya kau jadi Nyonya kalau di setiap labuhan suamimu punya piaraan? Diam! Watakmu memang keras. Tidak sewaktu kau masih jadi pelacur.
Bung, Angkat tangan. Cari dia, jangan lolos. Mau kemana? Mau kemana lagi? Hah? Ayo, tangkap dia. Karo, terima nih. Pegang! Diam! Lepaskan aku! Lepaskan dia. Mami, tolonglah saya, Mami. Bebaskan saya dari mereka, Mami. Sayang Alisa, kau bukan anak buahku lagi. Mami, tolonglah saya, Mami. Kasihanilah saya ini, Mami. Aku bisa menolongmu, asal kau mau kembali seperti dulu lagi. Dan mau menuruti kehendak Rudi. Maksud Mami, saya harus jadi pelacur kembali? Tidak, Mami. Tidak. Seret dan ikat dia. Bawa ke kamar. Ayo! Kamu semua manusia biadab! Diam! Banyak bicara! Mami jahat, Mami! Aku benci kamu, Mami! Ya! Ayo! Kurang ajar kamu semua! Ayo terus! Lepaskan aku! Pegang kakinya! Biar dia tahu rasa! Ayo cepat! Ikat! Nih, paling... Tinggalkan dia. Kalian boleh teruskan. Hah? Bener nih, Bos? Iya, Bos. Asik! Tenang, saudara-saudara. Tenang.
Saya minta agar saudara-saudara tenang dan mematuhi tata tertib sidang. Saya persilakan kepada saudara jaksa untuk membacakan rekuisitornya. Ibu Hakim Ketua yang terhormat, selaku jaksa di sidang ini, kami menuntut supaya pengadilan ini menyatakan, pertama, bahwa terdakwa 1 dan terdakwa 2 terbukti bersalah. Keduanya, secara bersama-sama dan atau sendiri-sendiri telah melakukan perkosaan dan penganiayaan terhadap saksi di gudang tua. Kedua, untuk itu, terdakwa ke-1 harus dipidana penjara selama 3 tahun 6 bulan. Dan terdakwa kedua harus pula dipidana penjara selama 2 tahun. Ketiga, dan kepada kedua terhukum diharuskan membayar seluruh ongkos perkara ini. Pendapat Anda? Langsung pada pembela. Anda? Ya. Setelah rekuisitor ini, kami persilahkan kepada pembela untuk mengucapkan pledoinya. Ibu Hakim Ketua, berdasarkan keterangan kedua terdakwa dan saksi, kami pembela telah menarik kesimpulan bahwa, pertama, sampai detik ini kami tidak melihat bukti-bukti adanya suatu perkosaan. Mengingat saksi utama Nyonya Alisa Hendarto adalah bekas seorang pelacur, maka mustahil kedua terdakwa ini melakukan perkosaan kalau tidak atas dasar suka sama suka. Artinya, status Nyonya Alisa untuk menjadi perempuan baik-baik telah diragukan. Ibu Hakim Ketua yang terhormat, saya sangat keberatan dengan pernyataan itu. Saksi supaya tenang, dan saya harap mematuhi tata tertib sidang. Dipersilakan kepada pembela untuk meneruskan pledoinya. Ketiga, adapun pakaian koyak yang ditunjukkan sebagai bukti dan gudang tua tempat terjadinya peristiwa itu bukan jaminan adanya suatu perkosaan. Ibu Hakim Ketua yang terhormat, saya protes pernyataan itu. Yang melakukan perkosaan bukan dia saja, tapi ada 4 orang anak buahnya lagi, Ibu. Tenang, Nyonya. Tenang. Saya telah diculik, saya dipaksa, dan kehormatan hidup keluarga saya telah dihancurkannya. Dia telah memperkosa saya, Ibu Hakim. Mereka telah melakukan perkosaan itu, Ibu Hakim. Demi keadilan, saya memohon agar kedua terdakwa dibebaskan dari segala tuduhan dan tuntutan hukum. Terima kasih. Tawarkan kepada jaksa untuk menyusun replik. Ya. Apakah jaksa akan mengajukan replik? Kami mohon waktu untuk menyusun replik. Sidang ditunda untuk replik jaksa. Sidang ditutup. Non? Kenapa, Non? Walah. Kenapa? Ngidam ya? Oh, masuk angin kali. Ayo, ayo masuk. Oh, jangan angin-angin. Tidur di dalam saja ya, Nan ya. Jangan angin-angin. Ini. Non, barangkali hamil, Non. Aduh, Bibi ikut senang. Sebentar lagi dapat momongan. Ya, Non ya.
Mulai hari ini, Non jangan terlalu banyak pikiran. Nanti mempengaruhi yang ada di dalam perut. Tadi jatuh ya? Aduh, cepat-cepat periksakan dokter, Non. Biarin saja, Bi. Biarin keluar terus. Oh, jangan, Non. Jangan. Bibi panggilkan taksi ya. Aduh. Oh, Tuhan. Kenapa harus kualami nasib seperti ini? Kalau memang aku mengandung, kenapa harus kukandung bayi yang tidak aku harapkan? Maaf, Nyonya. Saya tidak bisa membantu. Saya tidak dapat memenuhi permintaan Nyonya. Tolonglah saya, sekali ini saja, dokter. Kehamilan ini merupakan malapetaka bagi diri saya, dokter. Maksud Nyonya? Saya hamil bukan dengan suami saya, dokter. Oh, rupanya Nyonya ingin lepas dari tanggung jawab. Tidak. Nyonya telah berdosa terhadap suami Nyonya. Kalau saya memenuhi permintaan Nyonya, saya ikut berdosa terhadap Tuhan. Ketahuilah Nyonya, pengguguran itu adalah pembunuhan. Kecuali ada pertimbangan-pertimbangan medis tertentu. Berapa banyak bayi-bayi lahir cacat ke dunia ini akibat acapnya pengguguran dan di samping penyakit-penyakit kotor. Mereka terpaksa lahir ke dunia dengan bentuk-bentuk yang aneh dan mengerikan. Tidak ibakah Anda sebagai seorang wanita melihat keadaan yang begitu? Apakah Nyonya akan menambah perbendaharaannya lagi? Jangan, Nyonya. Saya tegas-tegas menolak pengguguran ini. Kasihanilah saya, dokter. Saya sangat bingung. Saya takut. Apa kata suami saya nanti? Bayi ini tidak salah apa-apa, Nyonya. Ia tidak berdosa. Kenapa mesti takut? Menurut pemeriksaan, Nyonya sudah acap kali melakukan pengguguran. Sudah berapa kali? 5 kali, dokter. Tapi mungkin lebih dari itu. Hah? Itu merusak kandungan Nyonya. Dengan cara apa dilakukan? Coba Nyonya. Coba Nyonya terangkan dengan cara apa Nyonya lakukan itu. Berbagai macam cara. Nyonya telah berdosa besar. Coba renungkan. Nyonya adalah seorang ibu yang kejam. Bayangkan Nyonya. Bayangkan kalau bayi-bayi itu menangis dan menuntut dengan meratapi nasibnya. Apa yang akan terjadi?
Non, ada surat dari Den Hendarto. Mana, Bi? Ini. Apa kabarnya, Bi? Baca aja sendiri. Kenapa, Non? Non, kapan pulangnya sih Den Hendarto? Seminggu lagi, Bi. Ah, syukur. Bi, Ya? saya takut, Bi. Saya takut dan malu, Bi. Apa yang saya harus lakukan dengan bayi ini, Bi? Jangan. Lah. Hah? Sudahlah. Semua ini musibah yang tidak Non kehendaki. Percayalah. Den Hendarto akan tetap berlapang dada menerima semua kenyataan ini. Bi, Ya, Non? Bibi mau menolong saya. Menolong apa, Non? Menggugurkan kandungan ini dengan tanganmu. Astagfirullahalazim. Jangan, Non. Itu dosa. Aduh, Bibi ndak mau. Habis saya harus gimana dong, Bi? Bibi tolong cari jamu, dukun, pijat, Bi. Bingung, Bi. Kalau Bibi sayang sama saya, tolong, Bi. Begini saja, Non. Biarkan bayi itu lahir. Nanti kalau Den Hendarto tidak mau menerima, Bibi yang ngomong. Non, tenang. Tawakal pada Tuhan. Sekarang makan dulu ya. Bibi sudah sediakan sop kesukaan Non. Ya, Bibi ambilkan ya. Nah. Aku tidak berani menyambutmu, Mas. Aku tidak berani menyambutmu. Non? Non? Non Alisa? Loh, kemana orangnya? Oh. Bi, Ya, Den. apakah Alisa tidak pernah mengatakan sesuatu sebelum kepergiannya? Sejak musibah itu, Non selalu murung dan nangis saja. Apakah dia menyesal? Iya, dia sangat menyesal karena tidak dapat menebus kemuliaan hati Aden padanya. Baginya, Aden adalah dewa penolong. Satu-satunya manusia yang telah mengangkat derajat hidupnya dari dunia hitam. Tapi sayang, Den, kesetiaan dan kejujurannya telah dirusak oleh manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Malang benar nasibnya Non Alisa. Tapi percayalah, Den, dia sangat menyintai Aden. Bi, saya sangat menyesal Alisa berbuat nekat. Padahal saya mencintai dirinya.
juga hatinya. Sudahlah, Bi. Mari. Bi, Bija, Ya, apa Bibi yang meletakkan bunga itu? Tidak, Den. Bagaimana Bibi bisa masuk? Kan kuncinya Aden yang bawa. Aneh. Padahal tadi saya tidak melihatnya. Mungkin Aden lupa barangkali. Ya sudah, Bi. Terima kasih. Bagaimana sikap kita, Ruth? Bagaimana? Mami. Kenapa kita mesti bingung? Justru kita malah bersyukur Alisa mati. Ini berarti luputlah kita dari tuntutan hukum. Maafkan aku, Mas Hendarto. Aku tak pantas mendampingimu. Aku yang penuh noda ini tidak pantas menjadi istrimu. Siapa Anda? Sinta? Sinta? Rupanya kucing ini telah mengganggu perjalanan Anda. Wajah Anda mirip dengan istri saya, Alisa. Alisa? Ya. Kalau begitu Anda pasti Mas Hendarto. Loh, kok tahu? Alisa dan saya adalah saudara kembar, Mas. Dalam suratnya, dia pernah bilang bahwa dia menikah dengan seorang nakhoda dan tinggal di kota ini. Benar, Sinta. Tapi saudara kembarnya itu meninggal ketika dia berusia 10 tahun, bukan? Itu tidak benar, Mas. Benarkah kata-katamu itu? Buktinya saya masih hidup. Sinta, pertemuan ini sangat menyenangkan. Bagaimana kalau kita ke rumah?
Dengan senang hati. Oke. Oh ya, sedang mengapa kau di tempat ini tadi? Menunggu taksi. Oh, Bija, kenalkan Sinta, saudara kembarnya Alisa. Cinta. Silahkan masuk. Ya. Bija, Iya, Ten. bikin minuman. Iya, Ten. Silahkan duduk, Sinta. Kenapa kau pandangi aku seperti itu? Tidak apa-apa. Silahkan duduk. Minum, Non. Makasih, Bi. Ten. Minum. Alisa mana, Mas? Aku sudah kangen sekali. Sayang, Sinta. Alisa yang sangat kucinta itu sudah meninggalkan kita beberapa minggu yang lalu. Saya merasa sangat kehilangan Alisa, Mas. Alisa. Sudah, Sinta. Itu takdir Tuhan. Kita harus merelakan kepergiannya. Maaf saya telah merepotkan. Mas, saya permisi dulu, Mas. Loh, kamu mau kemana? Nginap saja di sini. Lain kali saja. Pagi-pagi besok saya banyak urusan. Di mana kamu tinggal sekarang? Nanti saya kasih tahu. Sewaktu-waktu saya akan datang kemari. Saya antar ya. Makasih, nggak usah. Malam. Ten. Apa betul itu saudara kembarnya Non? Benar, Bi. Alisa pernah mengatakannya. Bram, selesai drop Hattie, kau langsung pulang. Beres, Mam. Baik-baik ya. Ya, Mam. Yuk.
Selamat malam, Om. Ini dari Mami. Kok lama bener sih lo? Sorry, Om. Ya masuk. Terima kasih, Om. Bram. Kamarku di sini, Bram. Singgah dulu dong. Hei, kok kau tahu namaku? Masa kau lupa? Aku bekas anak buah Mami, kan? Ayo, Dan. Bram. Peluklah aku. Ciumlah aku, Dan. Aku belum pernah merasakan laki-laki seperti kau. Cepat dong. Kenapa? Marilah, Bram. Hah? Alisa. Masuk. Bukankah kau sudah Mana sih itu orang? Mami manggil Ceking. Bangunin tuh, yuk. Pak, bangun, Pak. Ceking! What? Siapa yang belum bayar? Pengen gue bacok kali itu orang. Bacok. Panggil Mami tuh. Cepetan. Hah? Bang Mami? Iya. Tahuan apa nih? Tawain lagi. Bisa berhenti kalau kalau begini nih. Kemana aja sih kamu? Molor lagi ya? Enggaknya. Kan saya disuruh jaga teleponnya. Kali-kali aja ada callingan dari langganan. Cepet, panggil si Amin kemari. Hah? Amin? Amin mananya? Amin mana? Amin mana? Bego deh kamu. Si tukang beca Amin. Oh, tukang becanya. Iyanya. Permisi. Masya Allah. Bego. Memangnya si Amin disuruh apa? Tolol deh kamu. Aku cuma suruh kau panggil si Amin kemari. Cepat. Siap. Amin. Amin. Apa, Den? Mari lo. Anak apa sih bengok baik? Budak gua panggil lo. Anak apa? Dipanggil sama nyonya. Lakon apa sih? Lakon apa? Mau digebukin lo? Anak dudu sedulur dudu ngebuki.
Dadak duduk, gua nggak ngerti lo. Ayo. Ayo. Ini si Amin ya? Nyonya panggil saya. Duh. Nyonya panggil saya. Bangun. Iya, salah. Dasar tukang becak lo. Min, coba kau ke hotel. Lihat si Bram sama si Hetty. Masih di sana enggak? Lah emangnya kenapanya? Sudah 4 jam lebih. Mereka belum pulang-pulang. Mami khawatir kalau terjadi apa-apa. Kalau begitu beresnya. Ya saya permisi sekarang ya. Ayo King. Isi. Mele apanya? Sate. Hah? Sate. Sate. Berempat tusuk. 200 tusuk makan di sini. Ceng, bangun. Sate 200 tusuk makan di sini. 200 tusuk? Iya. Panganduk kene. Silakan, Jeng. Cepetan, Mas. Sedilok tak, Jeng? Cik mentah, Jeng. Biarin, mentah juga enak. Soto. Iya, sotonya. Sama pancinya. Hah? Sama pancinya. Mana sininya? Cak. Aduh, bagus kuat. Nggak tahu. Ayo, cek. Setan. Mengi-mengi pelayonan orang nganggo mata. Apa sih mengak-mengok? Anak sundel bolong, Mas. Sundel bolong. Di mana? Itu di warung saya. Alah, dobol. Ayo nih bangunin. Iya. Ayo, Cak. Tak warca aja. Ayo, Cak. Bangun. Mas, sampean balik aja, Mas. Apa balik? Wong lagi ngodek kon balik. Gak percaya wes. Ayo, Cak. Sundel bolong, sundel bolong. Sundel bolong apa? Paling bocah-bocah sing medeni. Rapisan, setan. Mau kemana, Neng? Pulang.
Boleh nggak Kang Amin anter? Boleh. Ya mangga naik. Ayo. Ngomong-ngomong, tinggalnya di mana ya? Deket Simpangan. Neng cakep deh. Kang Amin boleh minta nggak ya? Minta apa? Iya, biasa. Minta sun. Boleh saja, kalau bisa. Lah, kia kepriwe sih? Dia yang melu jengking. Muka mundur baik. Kenapa, Mang? Nggak tahu ini. Barangkali ada benjulan, jadi dongkraknya ikut turun naik. Kok nggak jadi ngesun, Mang? Iya. Habis nggak nyampe-nyampe tuh. Yang naik saya sih, Mang. Sundel bolong! Aduh, sundel bolong! Sundel bolong! Aduh, lah becakku banyak! Aduh, sundel bolong! Bolong! Bolong sundelan! Sundel bolong! Sundelan! Bolong! Sundel bolong! Aku tidak percaya sama semua ceritamu itu. Betulnya, saya nggak ngelombong nggak. Saya betul-betul ketemu sundel bolong. Lah, masa saya bolong sih? Masa saya bohongnya? Diam. Kalau kau tidak keluyuran, tentu berita kematian Bram tidak selambat ini. Hai King. Sayanya? Kau percaya nggak cerita begituan? Saya sungguh percaya nggak percayanya. Sedangkan Nyonya nggak percaya. Apalagi saya. Itu kebanyakan kepercayaan orang kampungnya. Benar kau. Itu semua nonsen. Dasar. Hei, Min. Lu bener-bener ketemu sundel bolong? Alah, udah lu, jangan tanya-tanya terus. Lu lihat nih, badan gua sampai ngeredek begini. Lu goblok sih. Kalau betul-betul itu sundel bolong, sebentar gua cari. Emangnya lu mau apain? Gua paku kepalanya. Lantas? Kalau sudah boleh paku, jadi cantik orangnya. Lah terus? Min, daripada gua jadi centeng begini, mending gua kawin dia. Ada untung gua bisa jadi kaya. Yang bener lah. Gua bilangin lu kagak percaya. Lu lihat, ntar malam gua satronin dia. Jali-jali dari Cikarang, yang matanya jeli bukannya orang. Nak dah, gua dibelakin si Amin. Mana sundel bolong? Gue tungguin dari tadi nggak nongol-nongol. Dia takut sama gua. Pokoknya kalau dia ada, nih. Suara apaan ya? Romannya kayak suara cewek. Ini gue lagi cari. Dia pengen tahu kejagoan gua. Hah? Boleh. Siapa lo? Gua yang abang cari. Sundel bolong lo? Tunggu dulu. Gue lihat kaki lo. Kok nggak ada kakinya? Lah ngambang. Sundel bolong, tolong, Pak, laporan Pak. Aduh, saya ketemu sundel bolong Pak, tampangnya nakutin Pak. Pak, tolongin saya Pak, saya takut Pak, tampangnya serem Pak. Apa kayak saya? Hah, Pak, dia juga.
surga. Aduh. Oh. Selamat malam. Mau kemana, Neng? Ah, enggak. Tadinya saya kira mobil Kang Karta yang suka ngajarin setir saya. Belajar sama Kang Gadung juga boleh. Asal ada upahnya. Hah? Oh, itu sih gampang, Kang. Minta apa saja saya kasih. Hah? Yang bener nih. Sungguh, Kang. Masa saya bohong sih? Ayo deh. Pintunya. Hei, awas! Hei, mau kemana kau cepat-cepat begini, hah? Ke gudang tua, tempat kau perkosa aku. Hah? Hei, siapa kau sebenarnya? Hah? Alisa? Gadung. Kali ini kau tidak akan luput dari cengkramanku. Gadung. Sekarang giliranmu aku perkosa. Semalam telah terjadi pembunuhan yang sangat mengerikan. Diduga korban adalah seorang centeng. Kapten Polisi Margono yang mengusut perkara ini menduga peristiwa mana ada hubungannya dengan kasus Alisa yang perkaranya sampai saat sekarang belum diputuskan oleh pengadilan. Apakah peristiwa kematian laki-laki bernama Bram di salah satu hotel ada hubungannya dengan kasus ini? Kapten Margono belum sedia untuk memberikan komentarnya. Sekian berita-berita kota untuk saat ini.
Tom, kau tunggu di sini. Ya, baik. Hai Mas Tom. Halo. Mam, Gadung tewas. Ini pasti perbuatan Hendarto. Hendarto? Juga kematian Bram. Dia kan tidak kenal Bram dan Gadung, Ruth. Bagaimana mungkin? Mami harus tahu. Dia pasti telah menyelidiki siapa-siapa yang menyebabkan kematian istrinya itu. Iya. Kenapa dia tidak mau mengajukan persoalan ini ke pengadilan lagi? Bukankah prosesnya masih ditunda? Hendarto bukan orang bodoh, Mi. Dia menganggap pengadilan itu sia-sia. Sebab saksi utamanya telah tewas. Sulit baginya untuk menggugatnya. Iya. Tapi lantas apa sikap kita supaya persoalan ini tidak merembet? Kita harus mendahulunya. Mau kemana, Bung? Hai, awas lu! Minggir! Mau apa kalian? Hajar dia.
polisi. Ayo lari! 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 Ayo! Ayo cepat. Berlindung! Ayo! Ayo! Halo, Mas Hen. Kabar baik kan? Ya, seperti yang kau lihat sendiri, Sinta. Aku baik-baik saja. Kau tidak marah? Aku langsung masuk ke kamarmu. Bi Ija bilang kau sakit. Ah, tidak. Cuma luka sedikit. Mas Hen? Maaf, aku datang terlambat. Sinta, boleh aku menanyakan sesuatu? Kenapa tidak? Apakah orang yang kembar itu segala-galanya sama? Kebanyakan memang begitu, Mas. Cuma Alisa lembut dan keibuan. Sedangkan Sinta cerewet dan brengsek. Ah, tidak. Kalian berdua mempunyai kepribadian yang baik. Dan sama-sama mengesankan. Motornya mogok ya, Mas? Mampir, Mas? Sus, cewek tuh. Cewek. Kalau ada lakinya bagaimana? Saya janda kok, Mas. Bener nih. Iya. Saya sendirian kok, Mas. Yuk. Tom, di tempat sepi beginian masa dia berani sendirian? Jangan-jangan dia sundel bolong. Mas. Sus, kau tunggu di sini ya. Nih. Mas, tunggu di sini sebentar ya. Situ mau kemana? Kasihan temannya, biar sekalian saya ajak kemari. Yuk, nggak usah. Dasar mata keranjang. Mata keranjang sing piye, Thomas? Sampean sinten? Kulo Sinten? tinggi pok nyar. Napa niku? Mati wingi kapuke anyar. Hah? Mati kemarin, kapasnya baru. Hah? Mayat. Tolong mayat hidup. Mayat. Tolong ada mayat hidup. Tolong. Mayat. Tolong mayat, tolong.
Siapa kau? Alisa. Bawa dia. Siap, Kakak. Bawa ke ambulans. Ya. Pak Lurah. Ya. Percayakah Pak Lurah bahwa arwah seseorang bisa bangkit dan membalas dendam? Apakah begitu yang terjadi dengan Alisa? Maaf, saya tidak bermaksud membicarakan istri saudara. Memang, peristiwa ini sangat mengherankan. Kematian yang tidak wajar memang selalu mengundang misteri. Ya. Apalagi kalau karena membunuh diri. Ini adalah jalan yang tidak diridhoi oleh Tuhan. Na'udzubillahi min dzalik. Maksud Bapak? Ya, kita tidak boleh gusar. Hanya kepada Allah lah kita berlindung. Ai, kasihannya Alisa. Kok dia bisa jadi sundel bolong? Gimana sih ceritanya? Hus, kamu jangan ceritain dia. Bahaya. Emangnya kenapa? Ntar kalau diparanin baru tahu loh. Kasihan Alisa ya. Sudah. Hantu. Sudah, jangan cerita begituan. Ngeri ah. Bagaimana, Mi? Musuh kita sudah jelas. Bukan Hendarto. Tapi Alisa. Justru itu, Rod. Aku jadi takut. Apa akalmu? Tenang, Mi. Kita harus pakai orang tua. Pak Tanu. Dia ahli teluh. Sebelum terlambat, sebaiknya aku temui dia sekarang. Ayo, Jeff. Tunggu dulu. Jeffrey biar di sini. Siapa tahu dia aku perlukan. Baik, aku pergi dulu. Jeff, Ya, Mi. ambilkan tas Mami di garasi. Oke, Mi. Jeffrey. Alisa. Ya, Mami. Kau senang melihat kehancuranku, bukan? Lihatlah. Tidak! Tidak! Oh, tidak! Kau mau apa, Alisa? Jangan! Jangan bunuh aku! Jangan! 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 Jangan, Alisa! Ampun
Kau memang manusia terkutuk. Saudara Hendarto. Ya, Pak. Kepolisian telah mencek data-data almarhumah istri saudara. Dia mempunyai seorang saudara kembar, Sinta namanya. Tetapi telah wafat tatkala ia berusia 10 tahun. Itu benar, Cap. Lantas siapakah Sinta yang sering menemui saya itu? Ini yang harus saudara selidiki. Oh ya, bagaimana pendapat Pak Kiai dalam hal ini? Kesan saya, Ya. Alisa adalah Sinta juga. Dia akan berwujud Sinta apabila menemui saudara. Tetapi dia akan berwujud sundel bolong apabila mendatangi musuh-musuhnya. Apakah benar istri saya menjadi hantu sundel bolong? Sebaiknya, mari kita sama-sama mencari buktinya. Mari, Pak. Ya. Aku baru ingin mencarimu. Untuk apa? Aku ingin bicara banyak. Boleh. Di mana? Nanti kita tentukan. Mari. Silakan. Sinta, pesananmu ini mengingatkan aku pada Alisa ketika perpisahan dulu. Aku jadi ingin tahu siapa aku sebenarnya. Kenapa Mas ulangi pertanyaan itu lagi? Maaf, aku tidak yakin bahwa kau adalah Sinta, saudara kembar istriku. Jadi, maksud Mas, saya siapa? Kau adalah Alisa, istriku. Kuburannya mana? Itu, Pak. Maafkan aku, Mas. Rudi. Rudi? Ada apa dengan dia? Dia akan merusak rumahku. Sinta, tunggu dulu. Selamat malam, Saudara Hendarto. Selamat malam. Maaf, bolehkah saya... Silakan, Kak. Terima kasih. Bagaimana hasil penyelidikan saudara tentang Sinta? Maksud Bapak? Saudara sekarang seperti sedang memburunya. Inilah misteri yang belum bisa saya jawab. Kecuali ini. Tasnya. Tas itu tertinggal di bar. Dan saya melihat foto perkawinan saya dengan Alisa ada di dalamnya. Apakah dia mengatakan sesuatu sebelum dia pergi? Dia mengatakan bahwa ada orang ingin merusak makam istri saya. Aneh.
Bagaimana dia tahu? Dugaan saya semakin kuat bahwa Sinta adalah Alisa. Bantu Bapak meletakkan barang-barang ini ke 4 penjuru kuburannya. Iya, Pak. Ini, pegang. Iya, Pak. Ini juga. Iya. Jangan takut. Baik. Pergilah. Ayo. Hati-hati ya. Ayo. Jangan ganggu rumahku. Pergi. Kenapa kembali? Aku ada di sini. Takut. Jangan takut. Ayo. Ayo kembali. Iya, Pak Dukun. Pergi. Pergilah pulang. Jangan kamu tipu aku. Kalian bukan musuhku. Pergilah pulang. Ayo. Maju terus. Jangan pedulikan suara itu. Sekarang, terimalah ajalmu. Ayo Rani, cepat! Ayo!
Kenapa lari? Takut? Jangan, Alisa. Jangan. Alisa, jangan kau bunuh aku. Alisa, ampuni aku. Jangan kau bunuh aku, Alisa. Jangan. Jangan. Alisa. Jangan. Jangan. Alisa. Jangan, Alisa. Jangan lakukan itu. Ayo, bilang pada suamiku. Dan bilang pada orang-orang itu. Bilang. Bilang siapa yang memperkosa aku. Dan siapa bikin aku jadi hamil. Katakan manusia biadab. Bilang. Alisa, memang aku yang salah. Aku telah menghancurkan kehidupanmu. Ampuni aku. Maafkan aku, Mas. Aku telah membunuh mereka semua yang merusak kebahagiaan kita. Alisa, lepaskan segala pikiranmu dari keduniaan. Kembalilah ke alammu. Kembalilah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة